Pertarungan-pertarungan epik memang seringkali terjadi di setiap anime. Dan begitu juga di anime Naruto. Baik anime Naruto versi kecil ataupun anime Naruto versi dewasa yaitu Shippuden, memiliki beberapa pertarungan yang bisa dibilang sangatlah epik. Dan untuk kata epik sendiri bisa menjadi beda-beda arti tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Jadi di video kali ini Keiabetsu akan memberikan beberapa daftar pertarungan epik yang pernah terjadi di anime Naruto Shippuden. Langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Sakura versus Sasori. Alasan admin memasukkan Sakura versus Sasori ini adalah karena hal-hal yang terjadi di pertarungan ini begitu memang sangat tidak terduga. Tokoh utama di pertarungan ini adalah Sakura. Dan seperti yang kita tahu, Sakura di seri Naruto kecil dia ditunjukkan tidak memiliki kemampuan yang hebat. Tetapi di pertarungan ini, Masashi Kishimoto seolah menunjukkan jika Sakura bukan lagi Sakura yang dulu. Mulai dari strategi mental dan juga kekuatan di dalam battle telah meningkat begitu sangat pesat. Hal ini juga membuktikan jika latihan yang diberikan oleh Tsunade kepada Sakura sangat sukses dijalankan oleh Sakura. Mulai dari kemampuan taijutsunya yang luar biasa hingga kemampuan medisnya mengingatkan kita pada gurunya yaitu Tsunade. Selain menyoroti tokoh utama di dalam battle ini yaitu Sakura, pertarungan melawan Sasori juga adalah salah satu pertarungan yang penuh dengan strategi unik. Sasori yang merupakan ninja dari Tsunagakure dan juga memiliki kekuatan hebat di bidang Kugutsu dan juga racun adalah lawan yang tepat untuk seorang Sakura dan juga Nenek Chiyo. Dari strategi hingga IQ battle yang ditunjukkan di pertarungan ini memang benar-benar sangatlah epik kala itu. Maka kemudian tidak heran, pada akhirnya pertarungan antara Sakura melawan Sasori ini dipilih oleh fans Naruto secara global menjadi pertarungan paling epik di dalam sejarah Naruto. Minato versus Obito. Di samping Minato versus Obito ini adalah pertarungan yang epik, ini juga merupakan kejadian yang memilukan di dunia Naruto. Karena selain harus bertarung dengan seorang Obito yang saat itu mengaku sebagai Madara, Minato juga harus memikirkan strategi bagaimana caranya melindungi desa dari Kurama. Tetapi karena kecerdasan berpikir dari Minato atau EQ-nya sangat tinggi, jadi kita bisa melihat Minato yang sangat tenang meskipun di dalam keadaan yang terdesak. Dan karena yang menjadi bintang utama di pertarungan ini adalah seorang Minato, kita disuguhkan analisis mendalam dan juga cara-cara pintar untuk mengalahkan lawan. Obito yang memang sangat merepotkan dengan jutsu Kamui-nya bisa diketahui dan juga ditaklukkan oleh Minato melalui Hiraishin-nya. Cara Minato mengalahkan Obito dengan Hiraishin dan juga Rasengan ini mungkin menjadi salah satu gerakan yang paling legendaris di dunia Naruto. Itachi versus Sasuke. Satu lagi pertarungan yang membuat para fans memiliki perasaan campur aduk. Itachi versus Sasuke ini sebenarnya daripada disebut sebagai sebuah pertarungan, lebih pantas disebut sebagai sebuah penghukuman. Itachi yang telah membantai klannya sendiri dan juga berbohong kepada Sasuke, memang memilih Sasuke sendiri yang akan menghukum dirinya. Sebenarnya di dalam pertarungan pun, Itachi bukan dimatikan oleh Sasuke, tetapi dimatikan oleh penyakit yang selama ini menggerogoti tubuhnya. Tetapi meskipun banyak hal-hal yang terjadi di balik pertarungan ini, tetap saja Itachi versus Sasuke merupakan salah satu pertarungan paling epik. Jadi daripada banyak mengandalkan serangan fisik, pertarungan ini lebih banyak mengandalkan kekuatan pikiran. Baik Sasuke ataupun Itachi, keduanya adalah ninja yang sangat ahli dalam strategi pertarungan. Jadi ketika kita melihat dua ninja ini bertarung, secara tidak langsung kita juga menyaksikan adu strategi di sana. Lalu selain dipenuhi dengan strategi-strategi yang hebat, pertarungan ini juga menjadi salah satu pertarungan yang paling banyak mengenalkan jutsu-jutsu baru, seperti Amaterasu, Susanoo, dan juga Kirin. Tiga jutsu itu pertama kali memang diperkenalkan di pertarungan ini. Naruto versus Pain. Selain arc Pain adalah arc yang seru di Naruto Shippuden, pertarungan antara Naruto melawan Pain juga tidak kalah serunya.
Jujur saja Masashi Kishimoto di sini sangat berhasil membuat para fans memiliki perasaan yang campur aduk. Pain yang pertama kali ditunjukkan menyerang Konoha dan juga membunuh banyak sekali orang, membuat fans menjadi kesal kepada Pain. Tetapi ketika ditunjukkannya kebenaran di balik mengapa Pain melakukan semua kejahatan itu, para fans pun kembali dibuat menjadi merasakan sedih. Lalu selanjutnya, selain hal-hal tersebut, pertarungan ini memang juga pertarungan yang menegangkan. Di samping Pain adalah pengguna Rinnegan yaitu dojutsu terkuat di anime Naruto, kita juga ditunjukkan untuk pertama kalinya Naruto menggunakan kekuatan baru yaitu Sage Mode. Selain ditunjukkannya Sage Mode dan juga Rasen Shuriken yang lebih kuat, Naruto juga berhasil dibuat mengamuk oleh Pain di momen-momen ini. Dan ketika Naruto ditunjukkan mengamuk dalam wujud setengah Kyuubi-nya, hal itu benar-benar sangat epik pada zamannya. Lalu selain ditunjukkan teknik dan juga jutsu-jutsu baru, pertarungan ini juga untuk pertama kalinya memperkenalkan siapa ayah Naruto. Jadi sangat layak mungkin ketika kita menyebut jika pertarungan Naruto versus Pain tidak hanyalah epik, tetapi pertarungan ini juga masuk ke dalam pertarungan terbaik. Diawali dengan kita dibuat kesal kepada Pain, kemudian dilanjutkan dengan pertarungan yang menegangkan, dan diakhiri dengan sebuah pengampunan. Hashirama versus Madara. Jelas mungkin pertarungan ini adalah pertarungan yang akan masuk di setiap orang yang membuat list pertarungan terepik. Karena mulai dari teknik serta jutsu yang dikeluarkan di pertarungan ini benar-benar sangat mengagumkan. Madara yang kala itu sadar tidak akan bisa mengalahkan Hashirama dengan hanya cara-cara biasa, dia pun menggunakan Kurama dilapisi Susanoo-nya. Tetapi tentu hasil yang didapat oleh Madara seperti yang kita tahu, sekuat apapun kekuatan yang dia bawa tidak akan mampu menandingi Hashirama. Karena dengan hanya satu jutsu saja yaitu Mokuton Shisu Senju, Kurama yang dilapisi oleh armor Susanoo bisa ditaklukkan dengan mudah oleh Hashirama. Selain pertarungan ini mempertaruhkan reputasi dari keduanya, pertarungan ini juga mempertaruhkan ideologi dari Hashirama dan juga Madara. Naruto versus Sasuke. Sama seperti halnya Madara dan juga Hashirama, pertarungan antara Naruto dan juga Sasuke di lembah akhir ini merupakan pertarungan yang sangat menegangkan. Karena baik Naruto ataupun Sasuke ada di versi terbaik mereka saat itu. Jadi tidak heran apa yang ditampilkan di pertarungan ini jutsunya saja adalah jutsu-jutsu kelas atas. Pertarungan terakhir dua sahabat ini adalah momen puncak dari konflik yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Pertarungan ini tidak hanya tentang adu fisik ataupun adu jutsu, tetapi juga menjadi pertarungan internal, ideologis, dan emosional. Lalu dalam konteks ini Naruto dan Sasuke bukan hanya seorang rival lagi, tetapi mereka telah menjadi sebuah simbol dari perjuangan antara cahaya dan kegelapan, antara harapan dan putus asa. Lalu kemudian mereka juga menjadi simbol antara keinginan untuk bersatu dan juga dorongan untuk menjauh. Pertarungan ini bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang pertumbuhan, pengampunan, dan penerimaan. Naruto dan Sasuke akhirnya menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang memenangkan pertarungan, tetapi tentang menerima satu sama lain, bersatu lalu bergerak maju untuk membangun masa depan yang lebih baik. Gai Sensei versus Madara. Untuk admin pribadi, pertarungan ini adalah pertarungan terbaik sepanjang masa di dunia anime. Karena meskipun sudah melihat banyak sekali pertarungan yang terjadi di anime-anime lain, admin tetap tempatkan pertarungan ini di nomor 1. Sebenarnya dari pertarungan Gai dan juga Madara, yang kita lihat bukan sekedar dari pertarungan antara Taijutsu versus Genjutsu saja, tetapi ini adalah perwujudan dari konflik yang saling berlawanan. Gai, dengan kekuatannya yang berasal dari tekad dan juga keberanian, mewakili semangat manusia untuk terus berjuang bahkan dalam menghadapi keadaan yang paling tidak mungkin. Dia adalah lambang dari potensi manusia untuk melewati batas di dalam diri. Sementara di sisi lain,
Madara adalah simbol ambisi manusia yang tak terbatas dengan keinginan untuk memperoleh kekuasaan mutlak. Madara jelas di sini mewakili keegoisan dan juga kegelapan dalam hati manusia. Jadi pertarungan ini tidak hanya epik saja, tetapi pertarungan ini juga menyimpan makna yang sangat filosofis. Nah, jadi itu dia beberapa pertarungan epik versi Kyabetsu. Menurut teman-teman kayak gimana? Apakah teman-teman setuju dengan opini admin atau teman-teman punya opini lain? Silahkan kasih di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng-bareng.